Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa bernafas dengan baik dan bisa main sama anak-anak di pagi hari. Dan juga kita diberi kenikmatan untuk bisa menambah ilmu di sini ya. Mungkin yang lain pada kerja jadi bergabung atau yang lain lagi sibuk sama urusan domestik, kita sudah mulai mau menimba ilmu. Mudah-mudahan jadi energi atau seharian menjalani aktivitas. Amin robbal alamin. Nah, sekarang kita mulai aja kali ya Teh ya. Oke, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya nanti. Dipersilakan kepada Pak untuk langsung sharing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini teman-teman semuanya? Suaraku jelas? Jelas, Teh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak teteh-teteh yang sudah hadir, 12 orang. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, semangat untuk Maaf Teh Siva, suaranya tuh audionya putus-putus Teh. Oh gitu, sekarang masih putus? Masih agak putus-putus. Oh gitu, sebentar ya. Ya. Coba pakai ini ya, bentar. Lebih jelas nggak? Halo, ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak, Teh? Ada Teh, ada. Lebih jelas nggak? Iya, lebih jelas sih. Oke, Tadi ya, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak untuk 11 orang yang sudah hadir tepat waktu. Terima kasih banyak sudah merendahkan hatinya untuk mau sama-sama hadir di sini gitu ya. Kita berdoa dulu semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita diberikan kelembutan pagi hari ini gitu ya. Semoga bisa fokus dan semoga nggak ada hambatan selama sharing session kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, di sini ada Teh Kartika, Kak Aulia, Teh Okta, Teh Lisna, Teh Sari. Sarinya ada 2 ya. Ada Teh Intan, Teh Nurul. Ini beberapa nama yang kemarin hadir, sekarang hadir lagi. Masya Allah, terima kasih ya. Sudah percaya gitu, sudah meluangkan waktunya. Insya Allah semoga ini dinilai jadi kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelumnya kemarin kan udah ya kita udah kenalan sama Teh Vina. Kemarin aku yang nge-host. Nah, sekarang aku giliran sharing nih, diundang sama Teh Vina. Terima kasih banyak ya Teh ya sebelumnya. Salam kenal buat semuanya. Sebelumnya aku mau kenalan dulu karena mungkin di sini ada beberapa yang baru pertama kali ketemu sama aku gitu ya. Di sini juga ada beberapa tim aku yang hadir. Terima kasih banyak. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah muncul ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya, bismillah terus nggak apa-apa. Oke, kenalkan nama saya Puspa, teman-teman. Aku lahir di Garut
3 Mei 96, berarti sekarang 27 tahun, alhamdulillah ya masih diberikan kesempatan untuk hidup sama Allah, bersyukur banget. Aku asli Garut, sekarang tinggal di Karawang, ikut suami, sudah 5 tahun, sebagai istri juga, dan alhamdulillah dititipi 2 orang anak perempuan ya. Di sini ada yang namanya Zakira, sekarang usianya 3,5 tahun, dan ada yang namanya Sakina, usianya 1,5 tahun. Namanya Sakina, saking sukanya aku sama Sakina. Alhamdulillah punya peran utama sebagai ibu rumah tangga, kemudian memilih menambah peran sebagai ranger di Sakina, dan sekarang itu sebagai Ranger Diamond. Alhamdulillah, kemudian aku juga bekerja sebagai tim eksternal di HCR.id. HCR.id itu salah satu tempat pelatihan ya, tempat pengembangan diri punyanya Kang Hari Firmansyah. Mungkin teman-teman ada yang pernah ikutan kelasnya. Kemudian aku juga leader di Meet in Jannah Team, MJ Sister, dan juga MJ Family. MJ itu Malakul Jannah, bidadari surga ya, mudah-mudahan jadi doa. Dan alhamdulillah pendidikan terakhir itu manajemen pemasaran di Politeknik Negeri Bandung. Di sini teman-teman adakah yang dari Politeknik Negeri Bandung? Barangkali ada, kita satu alma mater. Oke. Salam kenal ya semuanya. Nah, ini Instagram aku @puspapuput_. Boleh ikutin, boleh di follow kalau mau silaturahmi lebih banyak. Nah, teman-teman, pagi hari ini aku akan sharing tentang bagaimana caranya menemukan strong why ya. Kemarin dibahas terus nih sama Tevina. Salah satu hal atau dasar utama ketika kita melakukan sesuatu itu supaya lebih konsisten gitu ya adalah dengan memiliki strong why. Nah, agar ikhtiarmu lebih berenergi gitu kalau kata aku. Nah, di sini aku mau tahu dong teman-teman yang hadir perannya apa aja sih gitu. Boleh ditulis di kolom chat ya. Sebagai apa aja nih perannya, ibu rumah tangga atau sambil bekerja di mana, sebagai apa, boleh ditulisin ya. Anak, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai tetangga, sebagai apa gitu, boleh ditulisin. Aku pengen tahu dulu nih. Boleh silakan di kolom chat. Kita ini aja interaktif ya. Oh, oke. Ibu rumah tangga tulen, katanya. Alhamdulillah, Teh Seli. Selain itu nih, sekarang ada tulisannya tuh, seller, katanya. Oh, berarti selain jadi ibu rumah tangga, Teh Meli juga sebagai seller ya. Oke, kemudian ada Teh Lisna sebagai ibu rumah tangga juga. Teh Nurul, ibu rumah tangga juga. Ayo, siapa lagi? Alhamdulillah, ini ibu-ibu rumah tangga yang keren banget ya, yang terus belajar, upgrade ilmu gitu. Insya Allah jadi ibu rumah tangga yang berdaya. Amin. Ini ada dari Kak Neti, ibu rumah tangga juga, terus ibu pekerja juga, Masya Allah. Ibu rumah tangga, ibu bekerja di Okta, oke. Alhamdulillah ya di sini rata-rata sudah jadi ibu rumah tangga, kemudian ada juga yang bekerja. Nah, aku mau tahu dong. Nah, aku mau tahu pernah enggak ketika menjalani peran-peran itu gitu ya, ngerasa males gitu, ngerasa kurang berenergi. Ada nggak yang pernah ketika bangun tidur, aduh ini kok udah Senin lagi harus nyiapin sekolah anak-anak lagi misalkan gitu. Setiap hari gitu-gitu aja. Jadinya tuh kurang bergairah gitu, kurang semangat. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ketika kerja, ketika nemenin anak, ada bosennya kayak gitu. Ketika nyuci piring tuh, mana ini malas, misalkan nggak habis-habis ini cucian kayak gitu. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Boleh komen di kolom chat. Sering, Oh sering, sering. sering ya. Kalau yang lain gimana? Nggak ada yang Di sini yang seller dan arminya Teh Vina ada berapa orang Teh?
Vina nggak bisa lihat karena lewat handphone ya. Jadi Oh iya, udah lihatnya satu-satu. boleh dilihat. Soalnya kalau misalkan memang banyaknya seller dan army akan lebih dikerucutkan ke situ gitu biar lebih aplikatif. Baru gabung kayaknya 2 yang baru gabung. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, yang dari umum ya, salam kenal semuanya. Ini dapat infonya dari mana teman-teman? Kalau seller aku ini ada berapa ya? Ada banyak juga, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman udah hadir, nggak bosan-bosan loh. Padahal aku tuh beberapa kali sharing tentang ini, tapi ini tuh jadi modal utama, insya Allah, yang bisa jadi energi penggerak kita gitu. Oke ya. Sering ya teteh-teteh pernah ngerasain kayak gitu. Pernah teh, apalagi udah jarang healing katanya. Oke. Nah, kenapa sih itu tuh bisa terjadi gitu ya? Itu bisa terjadi, boleh jadi karena kita tuh karena sering banget ngelakuin hal yang sama gitu ya, saking rutinitasnya setiap hari dilakukan, akhirnya em, energi dari esensi melakukan itu tuh hilang gitu. Jadi itu karena setiap hari bangun tidur, habis itu misalkan beres-beres, kemudian masak, nyiapin anak-anak berangkat, terus anak-anak pulang main, itu aja terus setiap hari, setiap waktu, setiap setiap minggu, setiap bulan, terus aja kayak gitu. Nah, akhirnya saking autopilotnya, gak ada ruhnya gitu kegiatan kita tuh. Bisa jadi kayak gitu ya. Nah, gimana sih caranya supaya kita menghadirkan kembali semangat yang hilang, menghadirkan lagi biar lebih apa ya, biar lebih satset kayak gitu. Gimana caranya nanti kita akan cerita di akhir ya. Oke. Nah, terus teman-teman, kita boleh jadi malas ngerjain sesuatu juga, bisa jadi karena kita tuh nggak memaknai apa yang sedang kita jalani saat ini gitu. Sekarang teman-teman kan lagi belajar ya, ceritanya lagi mendengarkan sharing. Apa makna teman-teman, apa makna yang teman-teman kasih ke situ gitu? Apakah sekedar mengisi waktu ataukah apa gitu? Boleh ya teman-teman, aku tanya dulu. Menurut teman-teman, sekarang teman-teman ikutan hadir di Zoom ini tuh mau ngapain coba? Boleh, pasti kan beda-beda ya tujuannya gitu. Dan itu insya Allah nggak ada yang salah. Coba pengen tahu teman-teman niat hadir pagi hari ini ke ruangan Zoom ini mau ngapain? Oke, kalau Teh Intan, kelas gini tuh jadi penyemangat katanya, mau dapat ilmunya. Oke, terus mau ngecas baterai semangat, Cina. Oke, terus apa lagi teman-teman yang lain? Mau ingin dapat ilmu baru? Oke, terus apa lagi? Oke ya, bermacam-macam niat yang bisa kita berikan ketika kita melakukan sesuatu, dan insya Allah apa-apa yang kita niatkan itu, itulah yang kita dapatkan gitu. Makanya ketika ngerjain sesuatu tuh perlu secara sadar bahwa kita tuh sebenarnya ini lagi ngapain gitu. Jangan sampai kita cuma dapat capeknya aja gitu. Nah, apa sih pentingnya punya strong why? Jadi strong why itu adalah satu hal yang membuat kita mau bergerak gitu. Alasan kuat yang membuat kita melakukan sesuatu gitu. Nah, apa pentingnya punya strong why itu? Yang pertama adalah kita punya motivasi yang tinggi. Ketika kita menetapkan sesuatu nih, misalkan apa ya, jualan ya teman-teman yang misalkan sekarang perannya sebagai penjual juga, kalau kita punya strong why, kenapa aku perlu berjualan, kita tuh akan punya motivasi yang tinggi gitu. Nah, setelah itu, setelah kita punya motivasi yang tinggi, karena kita punya strong why, kita akan memiliki fokus yang jelas gitu. Ketika kita menjalankan aktivitas berjualan tersebut, jadi nggak banyak
menyamainya gitu, nggak banyak ke kanan ke kirinya karena kita udah menetapkan tujuan bahwa aku jualan ini tuh untuk apa gitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ketika kita punya strong why, kita tuh akan punya ketahanan yang lebih baik gitu. Karena kan ketika kita misalkan melakukan aktivitas, ketika bekerja pasti ada aja tantangannya, pasti ada aja cobaannya gitu. Nah, kalau kita sudah menentukan strong why, sudah punya alasan yang kuat di balik kita melakukan sesuatu, kita tuh akan lebih bertahan, akan lebih mudah untuk bertahan gitu. Nggak gampang nyerah, ya udah aku mau udahan aja jualannya, ternyata susah, misalkan nggak laku, atau nggak ternyata susah, banyak ditolak gitu. Nah, kalau nggak punya strong why itu, biasanya akan lebih banyak mengeluh, kemudian menyalahkan keadaan, kayak gitu ya. Kemudian, apa pentingnya punya strong why juga? Kita itu akan punya daya tahan yang lebih panjang gitu. Misalkan yang jualan lagi ya contohnya. Di awal-awal semangat gitu. Di akhir melempem. Nah, yang nggak punya strong why biasanya kayak gitu. Gitu. Tapi untuk mereka yang punya strong why ketika ditempa, ketika ada ujian gitu, insya Allah daya tahannya panjang. Karena apa? Karena dia udah tahu apa yang sedang dia lakukan adalah untuk mencapai apa yang sedang diimpikannya. Gitu. Kemudian yang terakhir, apa pentingnya punya strong why adalah menghadapi perubahan dengan baik. Gitu. Kan pasti ya, karena jalan terus waktu gitu, pasti ada perubahan. Misalkan perubahan sistem di kerjaannya, perubahan kalau jadi ibu rumah tangga misalkan perubahan usia anak kayak gitu kan, jadinya emosinya kurang stabil. Nah itu tuh kalau kita punya strong why, insya Allah kita bisa lebih adaptif, lebih bisa ngikutin perubahan dan bisa adaptasi gitu ya. Oke, nah aku mau cerita dulu dari pengalaman aku sejak kapan aku menggunakan teknik menemukan strong why atau ngasih pemaknaan ini ya. Jadi teman-teman, ini adalah orang tua aku, alhamdulillah ini tuh foto aku zaman kuliah kalau nggak salah. Jadi aku itu dilahirkan dari ibu dan bapak yang seorang apa ya pegawai negeri gitu, PNS. Alhamdulillah bisa dibilang hidup berkecukupan. Tapi aku tuh seneng banget jualan dari dulu gitu, terbiasa punya penghasilan sendiri. Dulu tuh dari aku belajar jualan dari kelas 5 SD gitu. Dulu punya prinsip apapun yang aku suka, apapun yang aku kerasa manfaatnya gitu ya, barang yang aku suka itu tuh pasti aku jualin ke orang lain, pasti aku tawarin ke orang lain gitu. Aku pernah jualan tas, pernah jualan ini apa ya ini namanya bau duren, teman-teman tahu nggak bau duren? Duren gitu ya, duren frozen. Terus pernah jualan kue kering tuh di kosan dulu, jualan kosannya penuh sama kue kering gitu pas kuliah. Terus jualan binder, jualan pokoknya kerudung, gamis segala macam dari ujung rambut sampai ujung kepala itu aku jualin gitu lah, intinya ya penjual banget, palu gada dulu tuh. Nah terus kemudian karena memang dulu juga aku kuliahnya manajemen pemasaran, jadi memang apa ya saling mendukung gitulah hobi sama apa yang dipelajari. Nah kemudian alhamdulillah waktu itu qadarullah ketika lulus kuliah tuh langsung kerja gitu, langsung kerja. Nah kemudian singkat ceritanya aku tuh menikah setelah kerja berapa ya 1 tahun atau 2 tahun gitu, kemudian menikah alhamdulillah. Nah setelah menikah dan punya anak ternyata perlu fokus jadi ibu rumah tangga gitu dan mengambil tambahan peran sebagai ranger Sakinah atau distributor buku gitu. Nah dulu aku tuh nggak punya cerita, nggak punya cita-cita gitu di Sakinah teh. Pokoknya yang penting aku pengen dapet diskon aja
pengen dapat potongan harga biar beli bukunya itu lebih terjangkau gitu dulu tuh. Nah, ternyata memang itu yang aku dapatkan saat itu gitu. Karena aku pengennya diskon, ya udah dapatnya tuh diskon doang gitu. Nah, terus lama-lama kan mikir ya, masa jualan cuman buat dapat diskon diri sendiri doang gitu. Padahal ini buku yang aku jual tuh bagus banget gitu. Nah, maka aku menaikkan meluaskan niat aku supaya aku jualan buku itu biar orang lain dapat manfaatnya juga gitu. Dan ternyata alhamdulillah Allah hadirkan banyak customer gitu. Nah, setelah banyak customer, wah ini ternyata jualan buku itu bisa menghasilkan uang lebih gitu. Aku pengen banget jadi jalan rezeki buat orang banyak gitu. Akhirnya Allah kasih titipan tim gitu. Alhamdulillah bisa jadi jalan rezeki buat orang. Nah, jadi kesimpulannya apa-apa yang kita maknai kegiatan kita itu gitu ya, niat yang kita setting di awal ketika menjalankan kegiatan tersebut, bahwa itulah yang akan kita dapatkan gitu insya Allah. Karena apa kan kata Allah juga, kita itu sesuai dengan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya gitu kan ya. Nah, karena dulu itu nggak punya cerita, nggak punya cita-cita, maka ya udah segitu aja dapetnya gitu, sesuai dengan yang disetting di awal gitu. Siapa ini nak? Bukan Tete. Ya. Nah, sampai akhirnya lama-lama ya udah berapa tahun ya, 2 tahun mungkin di Sakinah jadi distributor buku. Nah, akhirnya aku menemukan Strong Way. Tuh, ke Bibi dulu. Yuk. Siapa yang mau ini yang mau Nah, akhirnya menemukan Strong Way gitu. Menemukan Strong Way bahwa aku di Sakinah itu untuk mencapai apa ya, untuk mendukung cita-cita aku dulu yang pengen punya pondok misal gitu ya, pengen punya masjid, pengen punya pesantren. Nah, di setting seperti itu. Nah, jadi sekarang tuh ya aku di Sakinah itu sebagai jalan untuk aku bisa mencapai impian aku punya pondok gitu ya settingnya. Nah, akhirnya aku buatlah ini gitu ya, diniatin pokoknya mah ya Allah aku teh ada di Sakinah sebagai distributor buku itu untuk ini gitu, untuk bikin masjid awalnya, untuk masjid dulu. Dan ini alhamdulillah teman-teman sekarang tuh sudah berdiri gitu, dari yang tadinya tanah kosong aja gitu, alhamdulillah sedikit-sedikit tuh bisa ini tuh masjidnya kayak gini modelnya teman-teman. Jadi di kampung tapi dengan model kayak gini tuh kan, dari kalau orang kota mah kesana tuh seneng gitu ya, karena unik dari bambu dingin gitu. Nah gitu ya. Nah terus gimana sih caranya menemukan strong way itu gitu, karena strong way itu bukan hanya bisa digunakan ketika kita berbisnis saja gitu, tapi bisa juga dilakukan atau diaplikasikan di setiap aktivitas kita gitu. Gimana caranya ya? Sebetulnya mudah banget. Nah, the meaning you give, the life you live. Apa-apa yang kita maknai, itulah yang akan kita jalani dalam hidup gitu. Kita sebagai ibu rumah tangga sebenarnya mau ngapain sih? Gitu. Kita lagi ngepel, sebenarnya lagi ngapain sih? Gitu. Ngepel doang kan kalau dilihat mata mah oh lagi bebersih udah aja gitu. Nah, tapi kalau kita punya strong why-nya, kenapa kita perlu ngepel? Kita tuh akan lebih berenergi. Caranya gimana? Kayak gini ya, teman-teman. Nah, contohnya kayak gini. Jadi aku tuh dulu di tahun 2000 berapa ya? 2021 itu omset jualan di Sakinah itu baru berapa ya? Pokoknya mah aku tuh biasanya tuh 30 juta, 20 juta, 10 juta gitu omsetnya tuh. Nah, tapi ketika 3 bulan terakhir
ngelihat HP aku yang merusak gitu, HP aku yang nge-lag terus, sedangkan aku perlu jualan, aku tuh gimana ya, kesel gitu ya, Allah ini nge-lag pisan gitu. Nah pas aku lihat daftar reward yang bisa dikasihkan Sakinah, ternyata ada reward iPhone, dan itu tuh di 3 bulan terakhir akhir 2021. Nah dari situ aku tuh ngerasa banget ya Allah, aku butuh banget ini, gimana caranya. Padahal di 3 bulan terakhir itu aku masih butuh omset 200 juta. Coba bayangin, biasanya biasanya aku omsetnya cuma 30, 20, 10. Di 3 bulan terakhir aku butuh omset 200 juta. Tapi karena punya Strong Why, aku tuh jadi lebih berenergi, lebih apa ya, lebih mengusahakan apa yang aku butuhkan gitu. Nah, caranya gimana? Yang pertama, aku tulis tuh, aku pengen dapat reward iPhone. Dari bawah ya bacanya teman-teman, dari bawah. Aku ingin dapat reward iPhone. Nah, terus tanya ini dari sendiri. Ada UN lagi? Nggak ada lagi, Kak? Oh, masih ada UN. Oke. Dibacanya dari bawah ya, teman-teman. Aku ingin dapat reward iPhone. Nah, terus tanyain ke diri sendiri, apa pentingnya aku punya iPhone gitu, nanaonan gitu ya, kan bisa HP yang lain, kan bisa HP yang ini, ya ya biar bisa support jualan gitu. HP lama aku tuh udah lemot banget, dan didoktrin banyak teman-teman Ranger dulu bahwa ayo pakai ini gitu, dapat gratis dari Sakinah gitu kan. Ya udah, dari situ ditanyain lagi ke diri sendiri, apa pentingnya punya HP yang bagus gitu. Oh, aku tuh biar biar dapat uang gitu dari jualan itu. Apa pentingnya uang itu gitu? Uangnya emang mau dipakai apa gitu? Oh, biar bisa nyicil bangun masjidnya gitu. Apa pentingnya bisa bangun masjid buat aku? Itu ditanyain ya ke diri sendiri. Oh, buat tabungan amal gitu ya, kan udah jelas hadisnya, siapa yang membangunkan satu masjid akan dibangunkan istana di surga, kayak gitu-gitu. Terus apa pentingnya punya tabungan amal gitu buat aku, buat perjalanan akhirat gitu. Apa pentingnya punya bekal, bekal perjalanan akhirat. Oh, semoga nanti bekal aku itu tuh cukup sampai nanti aku bisa ke jannah gitu. Apa pentingnya di jannah mau ngapain, mau berjumpa sama Allah gitu ya, misalkan teman-teman. Nah, jadi sesederhana hal yang duniawi itu kan, punya iPhone, punya HP itu kan duniawi banget ya. Tapi ketika kita maknai, ketika kita kasih strong why, kenapa aku perlu punya itu, hal yang duniawi ini tuh bisa jadi ibadah yang nyambung ke kebutuhan akhirat kita gitu ya. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Jadi maksudnya si panah-panah itu tuh dimaksudkan dengan ditanyain ke diri sendiri, apa pentingnya buatku, apa pentingnya buatku, apa pentingnya buatku, kayak gitu. Nah, contoh lain teman-teman ya. Misalkan di sini ada teman-teman yang jadi ranger, yang jadi army, yang jadi seller. Nah, ditanyain tuh ke diri sendiri, apa sih pentingnya buat aku jadi ranger Sakinah, apa pentingnya buat aku jadi army Sakinah, capek-capek kayak gitu setiap hari ngedownloadin materi promosi yang banyak banget, misalkan yang bikin HP-nya full gitu, full memori, apa pentingnya gitu. Nah, biar kita tuh nggak cuma sekedar capeknya doang, dibuatlah kayak gini gitu. Atau pentingnya misalkan supaya dapat uang gitu. Oh, uangnya mau dipakai apa? Biar punya buku Sakinah free, gak ngeganggu uang bulanan dari suami, misalkan gitu. Nah, apa pentingnya punya buku Sakinah dengan free itu? Oh, biar aku dan keluarga aku bisa merasakan manfaat value bukunya, misalkan gitu. Terus apa pentingnya keluargaku dapat manfaat dan value-value dari Sakinah itu, biar sejak dini anak-anak paham tentang konsep tauhid, tentang iman, tentang Islam, kayak gitu. Terus apa pentingnya menanamkan itu ke anak-anak supaya mereka jadi anak yang soleh dan soleha. Terus apa pentingnya punya anak yang soleh dan soleha supaya bisa mendoakan orang tuanya gitu. Apa pentingnya, tanyain lagi, biar bisa mendoakan orang tuanya. Apa pentingnya anak yang mendoakan orang tua? Biar kita punya amal jariah. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi dipreteli satu-satu sampai mentok. Nah, kemudian nih yang sederhana banget, ngepel lantai pun bisa di kayak gituin. Gitu ya teman-teman.
Kenapa sih pentingnya ngepel lantai misalkan? Oh, biar rumah bersih. Oh, kenapa sih pengen rumah bersih biar apa? Apa pentingnya supaya anak-anak sehat gitu. Terus apa pentingnya biar mereka tumbuh optimal. Terus apa pentingnya mereka tumbuh optimal? Oh, ini tuh sebagai bentuk tanggung jawab aku sebagai orang tua gitu. Karena biar nanti nggak berat hisabnya, biar nanti cepet masuk jannah misalkan kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita nyuci piring, kalau kita memaknai, kita ngasih strong why ke aktivitas itu, kita nggak cuma dapat capeknya aja, gitu. Hal-hal yang kita lakukan setiap hari, ternyata kita tuh, oh aku tuh sedang membuktikan kepada Allah bahwa aku tuh sebagai orang tua yang bertanggung jawab, misalkan kayak gitu. Keren banget kan ya teman-teman aktivitas sehari-hari kita kalau kita maknai, gitu. Betul? Setuju nggak? Gitu, nggak capek kan? Nah, siapa di sini yang mau nyobain yuk? Yang mau nyobain dibantu nemuin strong why-nya dalam aktivitasnya apapun itu. Apakah mau di kerjaan kantornya mungkin boleh, atau pengen punya sesuatu nih, pengen punya mobil misalkan, pengen punya rumah, pengen punya HP, pengen punya laptop, pengen punya apa gitu. Nah, itu tuh boleh banget ya dilakukan dengan cara seperti itu. Gitu. Nah, ini satu slide lagi ya, teman-teman. Kalau misalkan yang tadi tuh kurang berenergi menurut teman-teman, kurang nendang, kurang gerakan, teman-teman boleh banget tanyain ke diri sendiri, ketika kita udah bikin kayak gitu tuh ya, udah pretelin satu-satu, udah ditulis, nah tanyain pada diri sendiri, apa ruginya jika hal tersebut nggak tercapai gitu. Kalau lagi ngejar sesuatu ya, misalkan kayak tadi pengen iPhone gitu, tanyain apa ruginya kalau aku nggak dapet iPhone ya di tahun ini misalkan. Aduh, aku tuh bakal tambah lama kerjanya, bakal kurang satset misalkan. Memori bakal full terus, bakal menghambat kerjaan, bakal aku kurang grow. Banyak banget kan ya? Oke. Ruginya misalkan kayak gitu. Nah, terus tanyain juga ke diri sendiri, dari skala 10 sampai 100, berapa layak itu diperjuangkan? Misalkan cuma 10, cuma 20, ya udah itu mah berarti kurang kuat strong why-nya. Boleh cari lagi yang lebih kuat lagi gitu. Nah, kalau misalkan ketika ditanya itu kita jawabnya 100% itu layak diperjuangkan, tapi ke nomor 3 ya. Tetapi ketika itu tidak dijalankan, ketika itu tidak dilakukan sama kita dengan sepenuh hati, berarti kita itu tidak berkomitmen sama ucapan kita sendiri gitu. Nah, ini ada pertanyaan, itu perlu ditulis. Kalau aku sendiri lebih enak ditulis, karena kalau cuman dibayang-bayang doang itu tuh kurang kurang tervisualisasikan gitu. Kalau misalkan kita udah tulis, itu tuh bisa kita visualisasikan, bisa kita bayangkan, bisa lebih mudah kita afirmasikan gitu. Jadinya lebih lebih clear gitu. Kayak misalkan ini ya, ngepel rumah. Oh ya Allah, aku lagi ngepel, aku tuh sedang biar anak-anak aku tuh sehat gitu. Nah, kalau ditulis tuh lebih jelas, oh iya, aku melakukan ini tuh bukan hanya sekedar biar rumah bersih aja, tapi aku lagi biar anak sehat, biar mereka tumbuh optimal, biar aku tuh punya bertanggung jawab sebagai orang tua gitu. Gitu. Jadi iya, ditulis, saran aku ditulis biar lebih real. Nah, teh nulisnya gimana? Nulisnya itu dari bawah. Yuk dicobain, yuk kita praktekin satu aja. Boleh dari Teh Kartika. Teh Kartika mau nemuin strong way dari apa? Sok sama aku dibantuin. Nulisnya gimana ya biar gampil, biar kebayang. Sok, Teh Kartika mau apa? Mau strong way dari apa? Belajar sama anak. Belajar sama anak tuh maksudnya menemani anak belajar atau gimana?
Oh, oke. Menemani anak belajar berarti ya? Teh Kartika mau belajar sama anak, menemani aja atau mungkin kayak kurikulum gitu kali ya Teh ya? Ya Membuat nggak Teh kurikulum Kartika? gitu, membuat kurikulum pembelajaran untuk anak gitu. Gimana, Sob? Kalau mau open mic juga boleh. Iya, kurikulum pembelajaran. Oke. Jadi membuat ya. Apa? Nah, ada di situ lagi makan buah naga. Oh iya. Wow. Madam, Mimi, tangannya juga merah. Pada merah ya? Gitu. Iya, betul, tapi Mimi, Bentar pakai ini biar. Bentar ya. Mas kalian mandi. Bentar ya, teman-teman. Biar lebih kebayang. Soalnya kan stepnya nggak ada ya kalau di situ ujung-ujung udah panjang kayak gitu. Di sini. Membuat buka bajunya. bentar. Membuat kurikulum membuat jadi dibuatnya itu dari bawah, teman-teman. Dari aktivitas yang kita lakukan secara real gitu ya. Siapa? Membuat kurikulum. Bentar ya teman-teman, aku coba pakai HP. Nah, ada ya, membuat kurikulum belajar anak. Oke. Nah, menurut menurut Teh Kartika, apa pentingnya membuat kurikulum belajar anak? Biar apa? Buat kurikulum. Coba. Biar anak gak main HP. Oke, bentar. Biar anak gak main HP.
Nah, membuat kurikulum belajar anak itu biar anak gak main HP. Oke, apa pentingnya anak gak main HP? Biar apa emang? Sok. Gimana kata Tika? Emang apa pentingnya anak gak main HP? Biar tumbuh optimal. Biar tumbuh optimal. Oke. Nah, anak tumbuh optimal itu apa pentingnya buat Teteh? Biar apa? Oke, biar masa depannya baik. Nah, jadi nulisnya gini ya, teman-teman. Dari bawah. Biar masa depannya baik. Apa pentingnya masa depan anak-anak Teteh baik? Biar apa? Oke, biar jadi orang yang sukses. Oke. Nah, apa pentingnya anak-anak Teteh jadi orang yang sukses? Emang biar apa? Emang agak mikir sih ya ini tuh, tapi layak untuk dicoba karena lebih senang aja nah gitu ketika Teteh bikin kayak Allah Bismillah ini tuh sebagai bentuk aku supaya anak-anak aku masa depannya baik gitu. Teteh jadinya kalau ingat strong why-nya, ingat alasan dibalik itu semua tuh ternyata banyak banget gitu. Iya ya, sukses buat apa? Ya enggak apa-apa Teteh. Apa misalkan biar jadi orang sukses, biar mereka nggak nyusahin orang lain misalkan gitu, biar mereka hidup sejahtera. Oke, biar berarti sukses menjadi orang tua gitu ya. Oke. Biar sukses jadi orang tua. Nah, menurut Teteh, apa pentingnya jadi orang tua yang sukses? Gimana? Berarti sudah baik sebagai orang tua. Terus, ada lagi atau udah mentok? Kalau misalkan sudah mentok ya nggak apa-apa. Kalau masih ada jawabannya, boleh. Berarti sudah menjalankan kewajiban. Oke ya, sudah menjalankan kewajiban. Panjang juga nggak apa-apa sebetulnya. Sudah menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Apa pentingnya menjalankan kewajiban sebagai orang tua dengan baik tuh gitu, memangnya kenapa gitu? Ada lagi? Jawabannya Teh Kartika. Itu aja, oke. Nah, itu aja ya. Misalkan udah sampai situ, aku tuh membuat kurikulum belajar, ternyata tujuan akhirnya itu supaya aku bisa menjalankan kewajiban bahwa aku lepas kewajiban aku sebagai orang tua gitu, karena sudah berusaha menjadi orang tua yang sukses gitu ya. Nah, misalkan ketika di perjalanannya itu Teteh itu menemukan rintangan, menemukan hambatan, malas dan lain-lain, coba tanyain lagi ke diri sendiri nih, apa ruginya jika hal tersebut nggak tercapai? Hal tersebut tuh tadi apa?
menjalankan kewajiban sebagai orang tua kan. Nah, apa ruginya kalau semua ini tuh nggak tercapai gitu. Kondisi anak aku teh main HP wae misalkan jadinya tumbuh kembangnya kurang baik kayak gitu. Terus tanyain juga ke diri sendiri, dari skala 10 sampai 100 seberapa layak menjadi orang tua yang selesai dengan kewajibannya itu, layak diperjuangkan nggak gitu. Kalau misalkan ternyata udah bilang bahwa itu 100%, itu 80%, 90% itu layak diperjuangkan, tapi ternyata pada kenyataannya misalkan ikhtiarnya kita malas-malasan, oh berarti mohon maaf banget itu yang tadi ditulisnya berarti kamu berkomitmen sama diri kamu sendiri. Ini jelek ya, tapi memang itu yang diajarkan gitu sama Kang Canun. Kalau kamu nggak ikhtiar optimal sama apa yang udah kamu tulis, berarti ya kamu memang tidak berkomitmen sama diri kamu sendiri gitu. Sedih ya, tapi mudah-mudahan insya Allah kita bisa komitmen, bisa bisa membuat ikhtiar kita lebih berenergi gitu. Karena ya ikhtiar kita menuliskan ini tuh sebagai ikhtiar juga biar dipantaskan sama Allah gitu. Karena ya kalau misalkan kalau kita punya pemaknaan atas dasar keimanan, ketika kita mendapatkan apa yang kita mau tuh kita nggak akan sombong gitu, karena kita tuh percaya bahwa apa-apa yang sudah kita dapatkan itu atas izin Allah gitu. Dan uniknya sebagai seorang muslim itu kita perlu percaya bahwa ikhtiar itu bukan penentu hasil gitu, tapi ikhtiar itu sebagai bentuk kita untuk merayu Allah gitu ya. Kita ikhtiarnya perlu optimal, tapi dengan disandarkan bahwa apa-apa yang kita dapatkan itu atas izin Allah gitu. Itu teman-teman. Nih ada yang mau ditanyain, Cina boleh silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait ini, masih pusing, masih apa, boleh ya ditanyain aja di kolom chat. Intan mau nanya apa boleh? Oh, ini ada lagi. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Ada teh Pak itu katanya pengen ada tambahan penghasilan. Tetehnya join Sakinah buat tabungan pendidikan anaknya, terus buat anak masuk pesantren, buat tabungan, dan buat apa ya tabungan ke akhirat ya, buat sama-sama masuk jannah. Masya Allah ya, berarti udah Teh Okta udah itu ya, udah oh iya ini ada ya, Teh Okta. Nah betul begitu. Oke, iya. Terus ini gimana? Saya mau nanya yang kemarin membahas tentang anak strong way yang bisa buat anak gimana? Kayak tadi contohnya membersamai anak bermain misalkan, atau enggak menghadirkan gimana sok coba. Buat anak izin buka mic ya. Ya boleh. Jadi kan kemarin udah dibahas sama Teh Vina ya. Anak teh biar dibatasin HP-na gimana pakai strong way. Tah buat ngasih ngasih pemahaman buat anak gimana ya kabitaeun ku orang lain gitu teh. Biar atunannya teh kabitaeun. Oh, biar anak tuh gitu. pengen pemahamannya, ngasih pemahamannya gitu ya. Iya gitu. Mirip juga kayak gini, bilang mereka handphone tuh apa gitu. Jadi Pina pakai yang 10-100 itu juga penting atau nggak penting, itu juga diajarin sama mereka. Ketika mereka mau lihat handphone temennya, tanyain dulu, dia lihat handphone boleh dengan aturan kan. Terus
kenapa pakai aturan? Karena untuk umur segitu tidak boleh berlebihan gitu. Berlebihan penting untuk kita banyak triathlon di umur segitu. Nah, kenapa tidak terlalu penting? Karena masih banyak hal lain yang masih bisa kita kan seperti menambah ilmu, bermain gitu. Untuk apa baca bermain? Biar tumbuh kembang optimal. Kenapa? Karena biar jadi hamba Allah yang baik imannya, adabnya gitu. Untuk apa? Untuk masuk jannah. Nah, itu dijelasin ke anak-anak teh. Nah, dan dari sana kita bisa cerita orang tua yang di sana beda sama kita gitu sih kalau Vina ngasih taunya. Wah, jadi nggak mantap ya. gitu. Mungkin dia ada step-step lain sampai strong way-nya itu sih teh. Ya, Teh, makasih. Iya. Gitu ya. Ternyata anak-anak bisa ngerti juga. Otak mereka ternyata Masya Allah belajar. Ternyata dibilangin kayak gitu mereka paham ya. Iya. Jadi mereka tuh Nanti tahu suatu saat ketika besar harapannya mereka jadi bisa aplikasi hari-hari gitu sih di semua kondisi. Jadi nggak apa-apa banget ya disampaikan aja ke anak, bahkan boleh jadi anak tuh ngerasa ternyata ibu aku ngelarang aku tuh bukan karena dia nggak sayang gitu, tapi ada alasan di balik itu dan itu tuh buat kebaikan aku gitu. Meskipun misalkan anaknya belum 4 tahun, 5 tahun, tapi kalau itu disampaikan itu keren banget loh. Dan misalkan itu diingat sampai dia dewasa gitu ya, ini tuh bisa jadi pola yang bisa dia lakukan ketika dia menjalani hari-hari gitu. Amin ya Allah. Harapannya ya, jadi lebih mindful aja. Jadi nggak mengeluh ya, sebagai kan tentang mengeluh tuh. Iya. Ada lagi? Teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, udah mau jam 11. Alhamdulillah. Atau boleh teh? Alhamdulillah. Atau ada closing statement deh. Oke. Ini ya teman-teman. Ini yang tadi uniknya jadi muslim itu kita perlu balance, perlu seimbang atau bisa menjalankan paradoks yang indah. Kita berikhtiar seolah-olah ikhtiar itu satu-satunya penentu hasil, dicampur sebuah kesadaran penuh bahwa berserah total bahwa ikhtiar kita sama sekali nggak ada apa-apanya gitu. Jadi yang tadi kita lakukan itu adalah sebagai ikhtiar kita gitu ya. Nggak apa-apa kan, nggak salah ikhtiar itu gitu. Perlu banget dilakukan, perlu banget dijalankan. Kalau misalkan ternyata di kenyataannya itu belum sesuai dengan yang kita harapkan, ya yang setidaknya kita sudah menuliskan itu sebagai niat, kan insya Allah kalau niat baiknya ya udah dicatat sebagai kebaikan. Gitu, teman-teman. Itu aja dari aku, teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Untuk teman-teman yang dapat insight dari pertemuan kita pagi hari ini ya, 1 jam, alhamdulillah. Boleh banget di-share di Instagram, di story, insight-nya apa gitu. Kemudian tag @puspapuput_ ini ya yang di bawah. Boleh juga ke Instagramnya Tevina @diruti ya. Hervina Monika teh. Hervina Monika. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Teh Vina udah mengundang aku untuk sharing di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga kita lebih semangat ya, ikhtiar kita bisa lebih berenergi lagi. Terima kasih. Mau foto dulu juga boleh. Boleh foto dulu ya, teman-teman. Ada yang bisa open cam-nya. Oke, Masya Allah, ramai. Terima kasih yang sudah hadir. Oke, bismillah. Banyak. Oke, foto dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, semoga bisa diaplikasikan di kehidupan teman-teman sehari-hari. Silakan Teh Vina. Setelah berakhir kita juga mau minta maaf kalau ada segala kekurangan. Kita tutup dengan doa penutup majelis dulu.
Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga bisa sharing lagi Teh Puspa ya. Insya Allah. Dan semakin banyak ilmu yang kita dapat dan bisa diaplikasikan di rumah ya. Amin. Oke. Ya, terima Assalamualaikum. kasih semuanya. Nih.